Bismillah. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan nikmatnya dan taufiknya kita bisa menunaikan puasa Ramadan di tanggal yang ke-12 bulan Ramadan ini dalam keadaan iman, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga ini merupakan pertanda Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan dari kita semua. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza arada Allah bi'abdihi khairan ista'malahu." Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk hamba-hambanya, Allah akan gunakan hamba tersebut. Qalu wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah. Lalu apa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggunakan hamba tersebut? Qala an yuwaffiqahu li'amalin salih. Yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan hamba tersebut adalah memberikan taufik, memberikan kemudahan untuk beramal saleh. Maka banyaknya puasa Ramadan yang sudah terlewati, yang bisa kita nikmati, yang bisa kita lalui dengan amalan saleh di dalamnya, merupakan nikmat yang tidak bisa dirasakan oleh setiap orang. Maka itu harus kita syukuri. Dan semoga itu pertanda baik bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk memilih kita dijadikan hamba-hamba yang Allah inginkan kebaikan dalam kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya, dan kepada seluruh sahabatnya, dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Jamaah pengajian iftar Masjid Ibrahim Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti malam sudah masuk ke malam yang ke-13. Berarti malam-malam kita di bulan Ramadan sudah hampir mencapai setengahnya. Tidak terasa bulan Ramadan hampir intisaf, hampir mencapai batas tengah. Yang mana berarti hitung mundur sudah kita ingat baik-baik bahwasannya bulan Ramadan segera berakhir. Bukan hanya semakin pendek, akan tapi segera berakhir. Nikmat-nikmat berupa doa mustajabah, walisaimi da'watun mustajabah. Nabi SAW bersabda, orang yang berpuasa itu ketika berpuasa seluruh waktunya mustajabah untuk berdoa. Yang mana kita kalau sehari-hari harus nyari-nyari waktu mustajabah antara azan dan iqamah, atau sore hari di hari Jumat, ya, atau di sepertiga malam yang terakhir,
atau ketika kondisinya safar, kita harus mencari-cari waktu istijabatul doa. Kalau di selain bulan Ramadan harus dicari-cari, tapi di bulan Ramadan tidak perlu dicari-cari, karena seluruh waktu yang dilalui orang yang berpuasa, dia sedang mengalami waktu istijabatul doa. Nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak terulang setiap bulan, 1 tahun hanya 1 kali, yang mana sudah berlalu beberapa hari dan tinggal tersisa beberapa hari saja. Terlebih dari itu, malam-malamnya penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu langit dibuka, pintu ampunan dibuka, pintu surga dibuka. Sebuah isyarat bagi kita bahwasannya amalan saleh kita di bulan Ramadan itu dimudahkan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dilipat gandakan. Dimudahkan untuk dilakukan secara istiqamah. Berbeda kalau di lain bulan Ramadan, kita merasakan berbagai macam hal, futur dan lain sebagainya. Tapi di bulan Ramadan, kemudahan bertubi-tubi. Hati kita cenderung kepada ketaatan, hati kita cenderung kepada salat, hati kita cenderung kepada berzikir, hati kita cenderung kepada Al-Quran, yang mana itu tidak terjadi di selain bulan Ramadan. Maka ini nikmat yang kalau tidak pandai-pandai bersyukur, dikhawatirkan kita keluar dari bulan Ramadan tanpa membawa fadilah yang paling penting di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilah yang paling penting di bulan Ramadan itu kira-kira apa? Coba jamaah yang hadir di sini. Kalau ibu-ibu nggak boleh jawab, ya. Yang jawab bapak-bapak aja. Kalau ibu-ibu udah tahu jawabannya. Apalagi yang hadir pengajian saya tadi pagi. Ya. Tayyib, para bapak-bapak, mas-mas yang hadir di sini, keutamaan bulan Ramadan yang paling penting, yang mana kalau tidak didapatkan, kata Nabi SAW, termasuk orang yang rugi. Meskipun berpuasa, meskipun salat tarawih, meskipun salat witir bersama imam, atau meskipun banyak memberikan sedekah, meskipun banyak memberikan iftarus shaimin, ya, tapi tetap tergolong orang yang merugi. Kira-kira mengapa? Berarti ada fadilah inti dari bulan Ramadan yang kalau tidak diambil, maka dia tetap digolongkan orang yang merugi. Kira-kira apakah hal tersebut? Siapa yang bisa mencoba menerka-nerka jawabannya? Silakan. Monggo, bapak-bapak, mas-mas. Apa keutamaan bulan Ramadan yang kalau tidak bisa kita dapatkan dikatakan rugi oleh Nabi SAW? Meskipun puasa, meskipun tarawih, meskipun banyak sedekahnya, meskipun menghatamkan Quran sekalian setiap hari, ya, tetap dikatakan rugi karena tidak mendapatkan satu hal yang paling istimewa di bulan Ramadan. Apakah hal tersebut? Siapa mau coba jawab? Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah inti dari bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, ya, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin. Rugi dan rugi. Dakhala alaihi Ramadan, thumma salakh, falam yughfar lah. Masuk ke bulan Ramadan,
kemudian sampai berlalu dan belum juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa belum diampuni? Ya karena tidak minta. Karena dosa itu terbagi menjadi dua, dosa besar dan dosa kecil. Adapun dosa kecil maka bisa terhapuskan atau tergantikan dengan amalan saleh yang kita lakukan. Ya, seperti berpuasa, sholat berjamaah, itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Tapi dosa besar itu harus dengan taubat, harus bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui apa saja perbuatannya, berapa banyak harta haram yang sudah dimakan, berapa banyak kehormatan seorang muslim yang sudah dia rendahkan, berapa banyak perasaan yang sudah terzalimi dengan lisannya. Inilah hal-hal yang menyebabkan orang bisa tidak mendapatkan inti dari bulan Ramadan. Maka menjalin bulan Ramadan ini harus penuh dengan istighfar, harus banyak-banyak digunakan untuk mengingat apa yang sudah berlalu. Mungkin dulu dengan orang tua, ya, pernah berkata kasar dengan orang tua sampai sakit hati, ya, atau kepada istri, ya, atau istri kepada suami, atau kepada anak, atau anak kepada orang tuanya. Ini termasuk dosa besar, ya. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Yang seperti ini harus sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kepada tetangga mungkin, ya, atau kepada rekan kerja, atau pernah menfitnah, ya, mendengarkan kabar baru setengah-setengah sudah disebarkan kepada orang lain, seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran. Ternyata hanya sebuah kedustaan. Ini termasuk sudah menghancurkan nama baik orang lain, menfitnah orang lain. Bulan Ramadan saatnya mengingat itu semua. Saatnya mengingat betapa kotornya kita sebelum bulan Ramadan ini tiba. Dan kita berharap bulan Ramadan ini menjadi momen untuk mensucikan diri dari berbagai macam kotoran selama hidup kita. Yang harapannya kalau taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, kita menjadi manusia yang lebih baik setelah bulan Ramadan itu berakhir. Setelah bulan Ramadan berakhir, tidak kembali ke kondisi awal, tapi menjadi manusia yang lebih baik. Ini tanda orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka yang bertaubat sungguh-sungguh, kemudian memperkuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila amalan salihan, kemudian di sisa usianya digunakan untuk beramal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka kebaikan di usia tersisa itu bisa menghapuskan keburukan di usia-usia yang telah berlalu. Bulan Ramadan merupakan titik balik kehidupan kita, harus jadi lebih baik, harus. Ini bukan sekedar pesantren kilat yang mana di bulan Ramadan tiba-tiba semua menjadi santri, setelah bulan Syawal masuk kembali ke kehidupan yang awal, lupa semuanya, lupa dengan ketaatan selama bulan Ramadan. Bukan itu tujuannya. Tujuannya supaya apa yang kita peroleh di bulan Ramadan bisa kita jalankan terus-menerus di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Caranya bagaimana? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun atas berbagai macam dosa yang kita lakukan, baik dosa yang besar, baik dosa yang kecil. Yang mana harapannya kalau taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi manusia yang lebih baik.
menjadi manusia yang lisannya lebih baik, menjadi manusia yang hatinya tidak mudah hasad kepada orang lain, tidak mudah emosi dalam menghadapi situasi. Yang paling membuat kita lupa dengan ilmu yang kita miliki itu adalah emosi. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda ke salah satu sahabatnya, la taghdab walakal jannah. Dan diulang sampai 3 kali, menunjukkan bahwasannya emosi ini bisa membuat orang yang tadinya ahli surga bisa menjadi sebaliknya. Dan dengan kontrol emosi pula, orang yang nampak keilmuannya biasa saja bisa menjadi ahli surga karena kontrol emosi. Karena kontrol emosi yang baik, dia menyaring berbagai informasi yang masuk, tidak terburu-buru dalam menyebarkannya, menunggu hari demi hari sampai jelas perkaranya, duduknya seperti apa. Orang seperti ini bisa jadi termasuk orang ahli surga, karena dengan sabarnya itu dia menjaga kehormatan saudaranya sesama muslim. Tapi beberapa orang ahli ilmu, mungkin ahli ibadah, tapi tidak pandai mengontrol emosi. Berbagai informasi masuk, dia benarkan seketika itu tanpa melakukan tabayyun, tanpa melakukan proses penyaringan. Kemudian dia sebarkan kabar tersebut sehingga menghancurkan nama baik saudaranya sesama muslim, padahal perkaranya belum tentu seperti itu. Maka kontrol emosi, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menyebabkan orang kehilangan akalnya karena tidak mau mengendalikan emosinya, kehilangan akal sehingga melakukan perbuatan yang haram. Tapi ketika dia memiliki kontrol emosi yang baik, dia bisa mendekatkan dirinya yang mungkin ibadahnya nampak biasa-biasa saja ke derajat orang-orang yang memiliki sifat amanah, karena dia menjaga kehormatan saudaranya. Dia jaga sekian banyak informasi yang masuk, tidak semuanya dia benarkan seketika itu, tapi dia coba pilih dan pilih. Dia coba lihat mana yang nampaknya banyak dustanya, yang menuduh atau jangan-jangan yang dituduh. Jangan-jangan yang dituduh ini ternyata orang yang lebih banyak kejujurannya dibandingkan yang menuduh. Maka kita juga harus perhatikan, karena orang antara yang satu dan yang lain ini biasanya memiliki sifat hasad, ya. Manusia yang satu dengan yang lain itu memiliki sifat hasad biasanya, apalagi berada pada level yang sama. Karena orang kalau sudah punya sifat hasad akan mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau kita mendengar kabar yang buruk tentang saudara kita, tentang kawan kita, maka jangan langsung emosional, tenang dulu. Atau mendengar kabar orang menjelek-jelekkan kita, ya, orang menjelek-jelekkan kita, tenang dulu. Sebagaimana Nabi SAW pernah suatu hari dikabarkan bahwasanya beberapa orang membicarakan Nabi SAW di belakang Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berubah wajahnya menjadi merah karena tidak suka mendengar kabar ini. Dan beliau SAW mengatakan bahwasanya sungguh Musa telah diazab dengan dirasani dan dijelek-jelekkan oleh kaumnya lebih banyak daripada saya. Laqad udhiya Musa bi'a'zama min hadza. Musa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang jauh lebih berat daripada yang aku alami. Beliau berkorban untuk sahabatnya, beliau berkorban untuk orang-orang, ternyata beberapa di belakang itu membicarakan, menjelek-jelekkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Umumnya sakit hati, nah, sakit hati. Tapi beliau memiliki kontrol emosi yang baik,
Beliau tidak langsung serta-merta mana orangnya, biar saya tahu mana orang-orang yang tidak tahu terima kasih, mana orang-orang munafikin. Tapi beliau minta tidak perlu dikabarkan kepadaku. Tidak perlu dikabarkan kepadaku orang-orang yang menjelek-jelekkanku. Karena aku ingin bertemu dengan sahabatku dalam keadaan hati yang selamat, dalam keadaan hati yang tenang. Kontrol emosi. Jadi bulan Ramadan juga merupakan tarbiyah bagi kita semua untuk belajar mengontrol emosi. Dalam kehidupan rumah tangga, ya, wajar ada kesalahan dilakukan oleh anak kita misalnya. Jangan sampai langsung tiba-tiba menggunakan kalimat-kalimat yang emosional, atau bahkan menggunakan tangan dan kaki dalam mendidik anak-anak kita. Karena itu bisa membekas dalam mental seorang anak, dan dia bisa berubah menjadi anak yang suka melakukan kekerasan di luar nanti, karena di rumah suka diperlakukan seperti itu. Maka sabar. Ketika bulan Ramadan kita belajar untuk sabar, terutama ketika emosi sedang naik. Maka jangan biarkan lisan kita bicara, ya. Ketika emosi sedang naik, jangan biarkan lisan kita bicara kecuali kalimat-kalimat yang baik. Kalau kita emosi kemudian lisan kita mengikuti emosi tersebut, kemungkinan yang keluar adalah kezaliman dan keharaman. Kemungkinan paling besar, ya. Apapun itu. Karena bulan Ramadan adalah bulan menahan emosi. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, wa in sabaka ahadun aw jahila alaika faqul inni shaim. Bulan Ramadan, kalau ada yang menjelek-jelekkan kalian, jangan langsung emosi. Atau menzolimi kalian sekalian, jangan langsung emosi. Tapi katakan inni shaim, aku sedang berpuasa. Saya tidak akan meladeni berbagai macam hal yang memancing emosi, dan saya tidak akan memancing emosi di dalam diri saya. Di bulan Ramadan jangan sampai. Masih sering kita dengar di jalanan, ya, apalagi sore-sore nih mau buka puasa, ya, itu saling emosi di jalanan karena ngebut pengen cepat-cepat sampai rumah, atau karena rebutan pengen beli takjil dan lain sebagainya. Puasa bukan waktu untuk mengumbar syahwat emosi kita, justru sebaliknya. Harus menjadi waktu untuk jadi manusia yang lebih sabar, manusia yang lebih sabar dan menerima takdir. Tidak mudah emosional ketika ada takdir yang buruk menimpa kita. Tenang dulu, sabar dulu. Bisa jadi itu dibalik takdir yang nampaknya kurang baik, ada banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala simpan dalam kehidupan kita. Buru-buru sampai rumah, kemudian mau lewat rel kereta api, palangnya nutup, ya kan? Sudah mau buka puasa, sudah ngebut capek-capek, salib kanan salib kiri, pentelang-pentelengan dengan orang. Ternyata di rel kereta nggak bisa lewat karena ada kereta mau lewat, lama lagi ditunggu. Ini banyak sekali yang emosional ketika seperti itu. Kemudian misuh-misuh, mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita latih. Bulan Ramadan itu melatih menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun, dari yang kecil-kecil, ya, sampai yang perkara yang besar. Kita harus belajar untuk menjaga lisan kita dari berkata hal-hal yang bisa mengurangi kadar pahala kita. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, laisa siyamu minal akli wa syurbi
wa innamas siyamu minal laghwi warrafathi wa in sabaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni sha'im. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan bahwasannya puasa itu intinya bukan menahan lapar dan dahaga, bukan. Walakin minal laghwi warrafath, tapi menahan diri dari berbuat hal yang sia-sia, apalagi yang haram. Ya. Yang sia-sia aja disuruh untuk ditinggalkan di bulan Ramadan. Warrafath, dan hal-hal yang hina. Meninggalkan hal yang sia-sia dan hal yang hina. Itu inti dari bulan Ramadan. Wa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni sha'im. Kalau ada yang menantang kamu, memancing emosi kamu, atau jahila 'alaika, atau berbuat kezaliman kepadamu, faqul inni sha'im. Katakan, aku sedang puasa dan saya tidak berminat untuk menanggapi kamu. Maka bulan puasa, bulan Ramadan itu bulan sedikit ngomong yang tidak penting. Begitu juga sedikitkan untuk ngetik yang tidak penting. Di WhatsApp atau di status di Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Kalau memang tidak terlalu urgent, tidak ada maslahat yang besar, dikurangi. Seperti itu. Berbicara itu zaman sekarang bisa dengan lisan, bisa juga dengan apa? Jempol. Ya, bisa juga dengan jempol. Dengan banyak aktif sekali. Sehari-hari full sibuk membuka handphonenya, melihat chattingan orang atau traffic di Facebook, melihat status tiada habisnya. Dia komentari nggak ada habisnya. Dia komentar, temannya komentar, dia komentar, temannya komentar, terus tidak ada habisnya. Padahal masalahnya tidak terlalu banyak. Yang seperti ini bulan Ramadan harus dikurangi, dan itu yang paling penting. Kalau menahan lapar dan dahaga, insya Allah semua orang bisa. Tapi melatih diri menahan dari hal yang sia-sia dan hal yang hina. Hal yang hina melihat yang haram tentu saja. Apalagi fitnah di jalanan sekarang banyak. Ya. Kaum muslimat sudah tidak menutup auratnya lagi, mereka mengumbar kemana-mana. Maka bulan Ramadan latih untuk menundukkan pandangan kita sebisa mungkin. Meskipun mata kita harus melihat ke depan, tapi usahakan tidak berlezat-lezat melihat yang haram, karena tidak bisa dihindari. Di jalanan gak bisa dihindari, di depan seperti itu, di kanan seperti itu, di kiri seperti itu, lihat spion ke belakang pun sama. Tapi ada kuncinya hati. Jangan sampai hati kita menikmati melihat itu. Bayangkan bahwasannya pakaian-pakaian seperti itu yang mengumbar aurat ini dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wala dan baraknya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sukai kita sukai, yang Allah benci kita benci. Maka kalau kita melihat yang haram di jalanan atau tidak sengaja di laman Facebook dan lain sebagainya, ingat bahwasannya meskipun syahwat kita suka, tapi Allah Subhanahu wa taala benci. Kira-kira pilih yang mana? Tentu kita memilih Allah Subhanahu wa taala. Lawan syahwat kita. Atau yang wanita pun sama, mungkin melihat laki-laki yang tampan dan lain sebagainya, harus menundukkan pandangannya dan harus tahu bahwasanya itu tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar mencintai apa yang Allah cintai dan belajar membenci yang Allah benci. Itulah bulan Ramadan. Wa innama as-siyamu minal laghwi warrafath. Bulan Ramadan kita belajar tidak suka melakukan hal yang sia-sia. Ya. Bulan Ramadan belajar tidak suka melakukan hal yang sia-sia. Wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan ciri orang yang agama Islamnya bagus
itu banyak meninggalkan perbuatan yang sia-sia banyak dia tinggalkan, dan banyak mendekat kepada Al-Quran. Nah, itulah bulan Ramadan. Indahnya di bulan Ramadan adalah kita belajar banyak meninggalkan yang sia-sia, kemudian diganti dengan banyak mendekat kepada Al-Quran. Dan juga banyak melawan syahwat kita. Ar-rafath, hal yang hina, hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Antara laki-laki dan wanita yang tidak halal, atau yang halal pun selama bulan sedang berpuasa maka tidak boleh dilakukan. Apalagi dengan yang tidak halal. Yang halal pun ketika berpuasa tidak boleh dilakukan. Menyentuh atau mencium istri ketika itu menggerakkan syahwat maka tidak boleh dilakukan. Hanya boleh dilakukan kalau tidak menggerakkan syahwat. Kalau tidak menggerakkan syahwat maka tidak ada masalah. Bergandeng tangan dengan istri selama berpuasa tidak ada masalah. Tapi kalau itu menggerakkan syahwat maka tidak boleh dilakukan. Ya. Dan tidak membatalkan, akan tetapi mengurangi pahala puasa. Tapi kalau bermain-main dengan istri, bercanda di tengah puasa, kemudian sampai mengeluarkan sesuatu, maka batal puasanya. Jadi hati-hati. Apalagi kepada yang tidak halal. Yang kepada yang halal saja kita harus hati-hati ketika sedang berpuasa. Apalagi kepada yang tidak halal, coba. Banyak yang menggumbar fotonya, kemudian chattingan, ngobrol yang tidak penting, lawan jenis, dengan modus yang berbagai macam. Adapun ada hajat maka tidak mengapa. Adapun ada keperluan, muamalah maliyah misalnya, akan beli ini atau jual ini, maka tidak ada masalah, insyaallah. Baik, tinggal berapa menit? 5 menit cukup kan? Semoga yang sedikit ini bisa menambah kesiapan kita untuk menikmati sisa-sisa hari di bulan Ramadan yang semakin sedikit, sisa-sisa malam yang semakin sempit. Tetap semangat untuk menegakkan malam-malam di bulan Ramadan, karena Ramadan yang akan datang belum tentu bisa kita temui. Tetap semangat menegakkan puasa di bulan Ramadan, dan sederhanalah dalam buka dan sahurnya. Tidak perlu terlalu mewah, harus menuntut harus ada ini dan itu, tidak perlu. Seadanya dinikmati dan fokus untuk apa tadi? Meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang hina. Latih itu dalam kehidupan berpuasa kita di Ramadan kali ini. Semoga Ramadan di tahun ini menjadi Ramadan yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan saleh kita menjadi pemberat yaumul qiyamah nanti, dan menjadi titik balik kehidupan kita setelah bulan Ramadan nanti berakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjadi hamba-hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.